Halo sahabat Manggu, kembali lagi bersama Manggu Media. Jangan lupa untuk subscribe channel Manggu Media agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai dunia kampus. Di zaman yang serba cepat ini, banyak dari kita menghabiskan waktu di kampus dengan tugas dan belajar. Salah satu alat utama yang kita gunakan adalah buku. Namun, dengan perkembangan teknologi, kita ini dihadapkan pada dua pilihan. Buku fisik yang klasik atau buku digital yang modern. Di video kali ini kita akan membahas berbagai keunggulan dan kekurangan dari kedua format buku ini. Apakah kamu lebih suka merasakan halaman buku yang kamu buka satu persatu, atau lebih memilih kemudahan akses dari buku yang ada di gadgetmu? Mari kita telusuri bersama lebih dalam untuk menemukan mana yang lebih cocok untuk gaya belajarmu. Tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang buku fisik. Buku ini adalah yang paling klasik, dari kertas hingga cetakan. Mereka telah menemani kita dalam perjalanan belajar selama berabad-abad. Ada algojo yang tidak bisa dipungkiri. Pengalaman membaca buku fisik memberikan sensasi yang berbeda. Kamu bisa merasakan halaman yang dibalik, mencium aroma kertas, dan melihat bagaimana susunan layout yang telah dibuat oleh penerbit. Keunggulan pertama dari buku fisik adalah fokus yang lebih tinggi. Saat kamu membaca buku cetak, distraksi dari gadget bisa berkurang, sehingga membantu kamu lebih berkonsentrasi dalam memahami materi. Ini sangat penting ketika kita berusaha untuk menyerap informasi yang kompleks, seperti dalam mata pelajaran sains atau teori-teori sosial. Selain itu, dengan buku fisik, kamu bisa dengan mudah menandai halaman, menulis catatan, atau memberi highlight pada poin-poin penting. Hal ini memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan memungkinkan kamu untuk kembali ke catatan tersebut di masa yang akan datang tanpa merasa kesulitan. Tapi tentu saja ada beberapa kekurangan. Buku fisik bisa sangat berat dan menyusahkan untuk dibawa kemana-mana. Bayangkan, ketika kamu harus menghadiri beberapa kelas sekaligus, membawa tumpukan buku bisa sangat merepotkan. Belum lagi, harga buku tulis seringkali bisa sangat mahal, menjadi beban bagi mahasiswa dengan anggaran yang terbatas. Dan satu hal lagi, mereka memerlukan ruang penyimpanan. Saat pindah dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain, kamu mungkin akan kesulitan menemukan tempat untuk menyimpan semua buku itu. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasikan satu penerbit buku yang menjual buku-buku yang berkualitas dengan harga yang pas, yakni penerbit Manggu. Penerbit Manggu adalah penerbit buku yang sudah berdiri sejak tahun 2010 yang berletak di Bandung dan menjadi salah satu penerbit buku terbaik yang ada di Bandung. Nah, kalian jika ingin mencari buku-buku pembelajaran mengenai dunia kampus atau sekedar mencari pengetahuan umum tentang budaya-budaya lokal atau misalnya budaya-budaya internasional, kalian bisa cari di Manggu Store dan bisa kalian temukan di e-commerce kesayangan kalian. Kita lanjut. Sekarang mari kita bahas tentang buku digital atau yang biasa disebut dengan e-book, electronical book. E-book adalah solusi modern yang memungkinkan kita mengakses ratusan bahkan ribuan buku hanya dengan satu buah perangkat. Keunggulan pertama adalah portabilitas yang luar biasa. Kamu bisa membaca di mana saja dan kapan saja tanpa harus membawa beban berat. Cukup simpan di smartphone atau tablet. Semua buku ada di genggaman tanganmu. Ini bisa sangat membantu kamu
saat kamu harus berpindah dari satu kelas ke kelas yang lain atau saat berpergian. Selain itu, buku digital biasanya menawarkan harga yang lebih terjangkau. Banyak e-book yang bisa kamu akses dengan gratis atau dengan harga yang jauh lebih murah daripada versi fisiknya. Dan jangan lupa, banyak buku digital dilengkapi dengan fitur interaktif seperti pencarian kata kunci, hyperlink, dan masih banyak lagi yang membuat kegiatan belajar jadi lebih efektif dan efisien. Kamu juga bisa dengan cepat mencari informasi tanpa harus membolak-balik halaman. Dan ini sangat menghemat waktu saat berstudium. Tapi ada juga kekurangan dari buku digital. Saat membaca dari layar, kita kadang merasa terganggu oleh notifikasi atau godaan untuk membuka media sosial. Ini bisa mengalihkan perhatian kita dari materi yang sedang dipelajari. Selain itu, kita juga harus bergantung pada teknologi. Apa jadinya kalau baterai perangkatmu habis saat kamu sedang dalam sesi belajar insentif? Satu poin menarik yang sering diabaikan adalah cara kita berinteraksi dengan buku. Di dalam lingkungan kampus, diskusi kelompok dan belajar bersama menjadi sangat penting. Buku fisik memudahkan kita untuk berbagi dengan teman, membuka halaman yang sama, dan berdiskusi secara real time. Di sisi lain, dengan buku digital, kemampuan untuk berbagi sumber atau catatan bisa menjadi lebih cepat. Tetapi terkadang kita kehilangan nuansa interaksi yang terjadi saat kita berdiskusi langsung dengan buku di tangan. Selain itu juga ada tren yang mulai berkembang di banyak universitas, yaitu integrasi buku digital ke dalam kurikulum. Beberapa kampus telah mulai menyediakan akses gratis ke e-book melalui perpustakaan digital mereka. Ini memberikan mahasiswa opsi yang lebih ekonomis dan memudahkan akses ke buku teks yang diperlukan untuk kelas. Jadi kesimpulannya, baik buku fisik maupun buku digital memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda-beda. Pilihan mana yang lebih baik tergantung pada preferensi pribadi dan gaya belajar masing-masing individu. Banyak kampus kini telah menyediakan akses ke kedua jenis buku ini, memudahkan mahasiswa untuk menyesuaikan pilihan mereka untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih optimal. Jadi, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk penggemar buku fisik atau lebih suka dengan kemudahan buku digital? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka, subscribe channel Manggu karena Manggu akan selalu ada untukmu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.